Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah tiba di bulan Maulud. Bulan Maulud yang senantiasa mengingatkan kita pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat-ingat kelahirannya, kita baca kembali sejarah hidupnya, kita ulas kembali berbagai pitutur tentang sejarah hidup beliau. Kita gelorakan semangat cinta kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa meneladani beliau, agar meneladani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita wariskan, dapat kita tanamkan di dalam hati kita sekuat-kuatnya, dan kita ajarkan kepada anak cucu kita dan lingkungan kita. Kanjeng Nabi begitu tekun mengajarkan agama, hingga kalimat-kalimat yang beliau katakan ditulis dengan sangat baik, diingat-ingat dengan sangat baik oleh para sahabat. Kita tidak mungkin bisa mentaati Allah kalau tidak ada arahan dari kanjeng Nabi. Dan Allah sendiri menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan ketika Aisyah ditanya tentang seperti apakah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi bersabda, kana khuluqul Quran. Seluruh yang beliau lakukan itu semuanya adalah Al-Quran. Al-Quran juga mengizinkan kita melakukan perbuatan-perbuatan budaya. Jadi kalau kita ingin belajar hadis, tidak kita wajib belajar sirah nabawiyah, sejarah Islam, tarikh Islam. Itu pelajaran yang sangat diremehkan pada masa kita kecil. Tapi sebenarnya ilmu yang paling banyak bermanfaat dan kita aplikasikan setiap hari, yaitu adalah perbuatan Nabi. Perbuatan kita ini semua mencontoh Nabi. Perbuatan yang beliau perintahkan itu perbuatan agama. Allah rujukannya dalam Al-Quran. Jadi cirinya kanjeng itu perbuatannya itu perbuatan agama apa budaya gitu ya. Ada rujukannya dalam Al-Quran, berarti perbuatan agama. Faktu minhu mastata'tum, laksanakanlah semampumu. Udah maksa sambutan Bapak Ibu. Sholat ya ono pira, sholat sunah. Sholat fardu kaya ngono ya, ana masjid terus. Tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah, sholat witir ya, sholat sunnah fajar, sholat taubat, macam-macam ya. Kalau dilaksanakan semua belum tentu kita bisa, malah bisa membebani. Sangat masuk akal kalau kita sering terbebani dengan perintah-perintah sunnah di dalam agama. Maka yang disebut sunnah itu faktu minhu mastata'tum. Karena mengajarkan pada kita apa yang mudah. Saya tidak memudah-mudahkan. Ya pancen wong Indonesia ini setengah sing mudah. Nek ngulangi kok Pak, mbok ayatnya sing mudah, dalilnya sing gampang. Gampang dieling-eling, gampang dihafalke, gampang diwaca, gampang diamalke, kok nek mati mlebu surga. Kita akan belajar yang gampang. Tidak ada yang sulit dalam berislam. Kalau baca dengan lihat,
kenapa orang bisa jadi wali sampai kepada keimanan yang sangat tinggi. Dia itu belajar apa-apa itu gampang, ngamal ke apa-apa juga gampang ke, artinya sing ringan. Ya. Nek wong modern aku kalau sholat, kalau mikir utang besar dalam beribadah dan menerima takdir Allah. Apa-apa itu dianggap susah. Yang penting kita kerja, beribadah dan beramal. Buatlah apa-apa itu mudah. Termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebenarnya semuamu mudah, tergantung kelembagaan hati kita dan kecintaan kita pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat kau iso senang, ya nolong senang, orang sholat, ya orang senang, orang khusyuk. Khusyuk itu artinya senang. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ahabbtu minad dunya ghairu tibbi wan nisa." Dunia ini tak ada yang aku sukai. Duit, gedung, kendaraan, harta berlimpah, perabotan rumah yang mewah, tidak ada. Yang aku sukai cuma minyak wangi sama perempuan, jujur banget. Minyak wangi sama perempuan. Beliau jujur pada kita, dan dia tidak malu mengatakannya. Aku senang itu. Wong lanang iki kabeh wedokan. Nggih, jika mau lanangan, seneng enggak? Amit-amit tetep bae iki ya jika. Sorry, nek wedokan, wong lanang iki wedokan. Kanjeng Nabi mengaku dengan jujur, tapi tidak bermaksud saru, ya. Tidak bermaksud mengkhianati, dia cuma suka. Maka beliau itu adalah pelindung kaum perempuan yang pertama di dunia. Budak biasa dijual, dibuang-buang, ditangkap orang di pinggir jalan, dizinai. Kanjeng Nabi tidak boleh gitu. Kalau kamu mau dia main seks sama dia, nikahi, jadikan istrimu, otomatis dibebaskan. Datang ke rumah Hafsah, ada perempuan yang bersama beliau, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Padahal dia sudah berasal dan sudah menghampiri rumah Aisyah. Aisyah tampil dengan sikap yang sama, cemberut diam. Ia bikin teh, bikin air madu, dan menyediakan kurma, tapi tidak mau ngomong karena dia sedang cemburu pada perempuan istri baru ini. Di rumah Hafsah beda lagi. Ketika pembantunya Hafsah menyediakan air susu, air madu, dan juga kurma, kurma itu ditampai oleh Aisyah, oleh Hafsah, hingga jatuh, berkeping-keping pecah di lantai. Dengan amat sangat rendah hati, Kanjeng Nabi mengatakan kepada budak perempuan Hafsah tadi, sabarlah engkau, wahai wanitanya Hafsah. Wanita memang suka cemburu, tidak apa-apa. Kanjeng Nabi membela Hafsah karena cemburu itu normal. Kanjeng Nabi tidak memarahi Hafsah karena cemburunya. Dia menunduk, memuti piringnya yang pecah, termasuk kurmanya yang masih baru, masih bagus, tapi karena terkena tanah, beliau mengusap dengan sorbannya. Dikumpulin lagi di atas meja. Ya Allah, begitu rendah hati beliau, bahkan memaklumi istri itu adalah perbuatan sunnah. Begitu santunnya Kanjeng Nabi, begitu rendah hatinya beliau kepada istrinya. Ini adalah sunnah.
Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hal-hal yang indah, bukan hal-hal yang memaksa dan mengintimidasi. Tiap kepemimpinan yang memberikan paksaan melebihi kewenangannya itu adalah kezaliman, dan itu jauh dari sunnah. Orang yang mengerti sunnah sangat mengerti bagaimana cara melaksanakan sunnah. Jangan seenak-enaknya, apa-apa haram, apa-apa bid'ah, apa-apa murtad, apa-apa munafik, apa-apa kafir. Orang kok tidak boleh salah. Orang salah itu biasa. Kanjeng Nabi di masa hidup beliau sahabatnya banyak begitu itu. Kanjeng Nabi senantiasa mengajarkan kepada kita apa-apa itu dilakukan dengan cara yang indah dan al-akhlaqul karimah. Maka Kanjeng Nabi bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Maksudnya apa Bapak Ibu? Peraturan Islam itu banyak. Cara melaksanakannya dengan cara yang indah. Maka syariat itu menjelma menjadi al-akhlaqul karimah yang enak dipandang mata, enak untuk dipikirkan, bahkan nikmat untuk ditulis sebagai sejarah yang indah. Ini ciri ajaran Islam yang ngaji, ngonek-ngonek kewan, mulai jatuh-jatuh, itu jelas sesat. Ya, Ustaz kalau ngomongnya kasar, semua yang ada di binatang itu, di kebun binatang itu disebut, itu ngaji apa ya kayak gitu? Saya ngajari apa? Maka ditangkap polisi, benar. Dulu saya tidak setuju sertifikasi ulama, sekarang saya setuju. Ulama harus disertifikasi biar benar ngomongnya. Ngaji itu bukan mengintimidasi. Ngaji itu berbagi rahmat. Allah sudah pesan, wa bima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan seluruh rahmat yang Allah pernah engkau terima, wahai Muhammad, ingat ya rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah pernah berikan padamu. Linta lahum, hendaknya engkau bersikap lembut kepada manusia, yang beriman maupun yang kafir. Bahkan kepada Fir'aun Allah berpesan kepada Musa dan Harun, wa qula lahu qawlan layyina, datanglah engkau kepada Fir'aun, dakwahi dia dengan ucapan yang lembut. Fir'aun dilembuti, ya. Apalagi sesama muslim, beda fikih tidak apa-apa, beda mazhab alah biasa, beda warna kulit alah biasa, beda budaya jangan jadi perkara, kan gitu. Mestinya tetap lembut. Beda bahasa, beda suku, tidak apa-apa. Panjenengan akan amat sangat tahu rasanya kalau ngaji dengan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Kalau berilmu, apa-apa yang dia katakan itu membekas di hati kita, tidak membuat kita sakit hati. Yang paling pas, kalau panjenengan punya prasangka baik kepada seorang mubalik, seorang ustaz, seorang ulama, itu tanda-tanda yang baik. Insya Allah panjenengan bisa melihat apakah dia melakukan qaulan layyinan atau tidak. Ini bagian dari fikih dakwah. Kalau orang tidak pernah belajar fikih dakwah, jangan itu. Qaulan layyinan itu apa? Qaulan baligh itu apa? Qaulan maisura itu apa? Itu disiplin ilmu akademis. Jangan dikira cuma Al-Quran yang bilang gitu. Jangan lupa Kanjeng Nabi adalah seorang nabi
yang amat empati kepada umat. Termasuk aja dengan ini, mau ngaji begini ini. Kanjeng Nabi bilang, antara mimbarku dan rumahku bilikku adalah raudhah min riyadil jannah. Maksudnya setiap masjid yang di situ ada pengajian itu adalah potongan taman-taman surga. Insya Allah jika naudzubillah kita masuk neraka, kita akan ditanyai oleh Allah, siapa saudaramu, sahabatmu, tetanggamu yang dulu pernah ngaji di masjid Al-Huda tapi kok tidak kelihatan di surga? Bisa disebut namanya. Panjenengan boleh merekomendasikan tetangga yang seperti saudara itu supaya diampuni dosa-dosanya dan diterima amal-amal baiknya dan dimasukkan Allah ke dalam golongan ahli surga. Allahumma. Ini ngaji karena ngaji ngamalin asepiro, tapi nek senang ngaji insya Allah itu tanda-tanda hidayah. Bok pinter kaya apa, nek malas ngaji, ya jangan dikira pinter itu bisa bikin membawa kita pada surga. Belum tentu. Pinter kalau malas ngaji itu tanda-tanda kesombongan. Tanda kita rendah hati, cinta pada Kanjeng Nabi, kita mengamalkan tolakul ilmi. Ngaji adalah sunnah Rasul yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tega membiarkan putra beliau sakit supaya pengajian tetap disiplin. Beliau mengajar ngaji, padahal putra beliau sedang sakit parah. Dan terjadilah Allah mengambil putra beliau pada saat beliau sedang mengisi pengajian di Masjid Nabawi. Barangkali sejarah, orang-orang yang membaca sejarah ini akan bertanya-tanya, kenapa Nabi tidak begitu open sama anaknya sendiri? Anaknya sakit keras kok dia masih ngotot ngisi pengajian. Itu sebabnya apa? Ada anak biologis, tapi ada anak ideologis. Kita ini adalah anak-anak ideologis. Beliau kehilangan anak biologis, tapi beliau dapatkan anak cucu ideologis bermiliar-miliar manusia sampai sekarang. Subhanallah, beliau tidak keliru. Tapi memang jika Nabiullah Ibrahim diambil anaknya, tapi Allah tak betul-betul mengambil, ditukarnya dengan domba. Tapi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diambil putranya oleh Allah, meninggal pula. Dan itu dialami oleh para ulama warasatul anbiya yang mengajarkan sunnah-sunnah beliau. Dakwah pahit Bapak Ibu, supaya kita berprasangka baik kepada ulama. Itu adalah salah satu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.